Sebagai pengguna aku laku, limit aku laku itu merupakan hal yang penting. Tapi buat kalian yang baru daftar aku laku, wajar kalau limit kalian masih kecil. Tapi nggak sedikit juga yang langsung bisa mendapatkan limit yang banyak. Nah, di video kali ini saya akan share tips bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan limit yang besar dengan cepat. Dan tentunya juga ibaratnya nggak besar-besar banget lah. Tapi ya lumayan lah, lebih dari 5 juta ketika pertama kali mengajukan limit. Dan juga buat teman-teman yang saat ini limitnya kecil, bagaimana sih caranya untuk bisa menaikkan limit? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, di pay letter itu kalian sudah pasti tahu kan letak limit aku laku kalian di mana, yaitu di menu pay letter di pojok kanan atas sudah ada limit. Kalau kita klik sudah tertera limit kita seperti ini. Nah, di aku laku sebenarnya sudah ada cara-cara atau trik untuk bisa langsung sekejap menaikkan limit kalian, yaitu memasukkan atau mendaftarkan otorisasi keamanan sosial kalian, yaitu BPJS. Di sini kalian langsung naik limit 1 juta ya. Di sini ada juga masukin pajak dapat 400.000. Di sini ada juga otorisasi akun Shopee dapat 300.000. Hubungkan kartu bank 40.000 dan seterusnya. Nah, ini nggak worth it banget lah ya. Naiknya cuma kecil-kecil tapi data yang kita masukkan banyak. Di sini kalian bisa lihat saya belum memasukkan semuanya karena saya juga merasa 7 juta udah cukup lah, nggak perlu gede-gede banget ya. Toh saya juga nggak terlalu sekarang akhir-akhir ini udah nggak pernah banget pakai aku laku ya. Di sini, apa yang bisa kalian lakukan untuk menaikkan limit kalian adalah kalian harus tahu dulu mekanisme persetujuan dan mekanisme penentuan limit aku laku kalian itu seperti apa. Sama seperti halnya kartu kredit atau pay letter lain, limit itu ditentukan dari profil keuangan kalian, kredit skor kalian, kredit poin kalian. Dimana kalau akun kalian itu ditandai sebagai ada indikatornya pasti ya. Akun yang baik-baik saja memiliki potensi yang besar untuk aktif dan terus membayar secara rutin, maka limit itu akan dinaikkan sendiri dan limit itu bisa diajukan pengajuan kenaikan limitnya. Jadi kalian nggak akan susah-susah untuk mendapatkan kenaikan limit ya teman-teman. Nih, ada banyak banget tugas-tugas selengkapnya untuk kenaikan limit, tapi teman-teman tidak perlu melakukan ini semua. Karena apa? Karena sebenarnya dengan cukup aktif menggunakan aku laku, tentu saja limit itu akan bisa naik dengan sendirinya. Nah, ada yang bilang, "Bang, saya mah sudah aktif banget pakai aku laku dari dulu." Oke, aktif banget itu aktifnya seberapa aktif? Seberapa nominal yang kalian pakai di aku laku kalian? Sering doang, tapi kalau nominalnya kecil ya percuma. Nggak pernah sekalinya make limit besar itu juga percuma. Itu justru akan mengurangi kredit poin kalian. Kenapa? Karena ada transaksi yang terlihat mencurigakan. Jadi yang sedang-sedang saja. Sebagai contoh, di sini yang paling simple, tips yang paling banyak membuktikan bahwa ini sukses adalah di sini kan ada namanya top up dan tagihan ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa manfaatkan semua pembayaran kalian lakukan di sini. Mulai dari listrik, pulsa, pasca bayar, terus kemudian paket internet, terus kemudian PDAM, tagihan gas, BPJS, pajak PBB, lakukan semuanya di sini. Karena apa? Kalian pasti tahu kan, untuk menentukan atau untuk tolak ukur, kadang kan kalau kita sekolah untuk bayar penentuan uang gedung dan lain sebagainya kan kadang kita store rekening, bukan rekening ya, kita store tagihan listrik rumah, tagihan telepon, terus store pajak PBB. Itu tujuannya apa sih? Untuk mengetahui kalian setiap bulan itu rata-rata pengeluaran kalian berapa sih untuk pemakaian listrik itu. Nah, itu kan mencerminkan ya, pemakaian listrik itu mencerminkan kondisi rumah kalian itu ada barang-barang elektronik apa aja. Ya memang tidak secara langsung mencerminkan, tapi itu sudah cukup menggambarkan ya. Jadi pastikan teman-teman lakukan semua di sini. Dan di sini aku laku itu juga ada fitur belanja. Pastikan teman-teman juga kalau mau untuk belanja-belanja usahakan untuk belanja di aku laku. Kalau bisa di flash sale ya. Karena aku laku itu banyak juga toko-toko yang mungkin dalam tanda kutip nipu ya. Itu kalian harus hati-hati juga. Kalau mau beli sesuatu yang harganya mahal dan gede, kalian harus cek dulu tokonya siapa. Ya, penting banget untuk tahu toko itu siapa. Caranya adalah dengan mengklik seperti ini ya. Ini Infinix Official Store. Jadi udah pasti aman ya kalau official ya, teman-teman tuh. Tekan pojok kiri bawah ada gambar toko. Nah, kalian kalau belanja di aku laku harus lakukan seperti itu. Sebenarnya paling enak sih belanja-belanja di flash sale yang murah-murah ya, yang harganya cuma 2.000 dan lain sebagainya. Nih, cari aja yang 16.000, 9.000 dan yang kalian butuhkan. Jangan buang-buang uang hanya untuk mendapatkan reputasi baik, tapi ya percuma, kalian akan merasa terpaksa. Intinya kalau kalian mau beli sesuatu, cek dulu di aku laku ada tokonya nggak, ada yang bisa dibeli nggak. Nah, kalau ada, beli pakai itu. Nah, itu akan meningkatkan keaktifan kalian untuk menggunakan aku laku. Atau teman-teman juga bisa belanja di Shopee, belanja di Tokopedia menggunakan pembayaran aku laku, itu juga bisa. Saya rasa Tokopedia ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Mungkin
mungkin bisa teman-teman ke Bukalapak atau mungkin teman-teman juga bisa ke Blibli, itu baru bisa. Nah ya, bebas kalian mau kemana untuk melakukan pembayaran akun laku kalian itu. Oke? Jadi nilai keaktifan kita di sini itu sangat penting, berperan penting sekali. Nilai keaktifan kita membayar tagihan di sini mencerminkan kemampuan ekonomi kita yang membuat kita dianggap pantas atau tidak untuk bisa mendapatkan kenaikan limit di akun laku, ya. Oke, jadi intinya pada dasarnya semua ini adalah keaktifan, dan keaktifannya pun kalian juga harus pilih yang seefektif dan seefisien mungkin. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini teman-teman. Semoga tips untuk menaikkan limit akun laku dan cara yang tepat untuk menaikkan limit akun laku sendiri seperti ini. Ya, mohon maaf jika ada kurang-kurang atau salahnya. Ini yang saya peroleh atau yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya yakin semuanya itu diukur dari tolak keaktifan. Tapi sekali lagi, buat teman-teman yang nggak butuh banget dan buat teman-teman yang nggak mau kena bunga, nggak mau kena riba, tinggalkan akun laku, tinggalkan pay letter seperti ini ya. Kenapa? Karena di samping dari sisi ribanya, di samping dari sisi itu, kita akan mendapati resiko lain jika memang kita telat bayar atau tidak bisa bayar. Bunganya gede banget, kalian harus bayar lebih gede, dan ada DC yang menagih ke rumah. Karena aku laku, DC-nya sudah mulai banyak dan hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Ya, makin cepat lagi untuk datengin menagihnya. Jadi jangan sampai kalian terjerumus di pay letter seperti ini, karena memang ini mempermudah kesannya, tapi justru kalau kita kena musibah dan tidak bisa bayar, itu akan menjadi sesuatu yang akan membuat kita merasa lebih kesulitan lagi. Oke teman-teman ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.